Menteri Perdagangan Agus Suparmanto enggan berkomentar banyak mengenai rencana reshuffle kabinet yang diwacanakan Presiden Joko Widodo. Agus lebih memilih fokus pada tugas yang diembannya. Agus yang ditemui saat meresmikan kembali beroperasinya Pasar Gentan di Sleman, Yogyakarta ini mengatakan reshuffle adalah wewenang Presiden. Sedikit Pak tentang reshuffle. Ya, Tentang reshuffle sedikit. itu kan hak prerogatif Presiden. Jadi kita ini fokusnya kerja. Kita ke informasi selanjutnya. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahardiansah berpendapat kekecewaan Presiden Joko Widodo jajaran menterinya merupakan hal yang wajar. Menurutnya Presiden bisa memberi waktu para menterinya untuk menunjukkan perbaikan kinerja atau segera melakukan reshuffle kabinet. Trubus menjelaskan publik sudah tahu dan melihat Presiden Joko Widodo dan yang kecewa dan marah kepada jajarannya karena dianggap lamban tangani pandemi corona. Trubus menyebut Presiden bisa memberi waktu jajarannya untuk menunjukkan perbaikan kinerja atau segera melakukan reshuffle kabinet. Selamat pagi. Dipertimbangkan ketika ini sudah menjadi konsumsi publik, maka harus ada langkah-langkah yang tegas untuk melaksanakan apa yang sudah diucapkan atau apa yang sudah menjadi pernyataan. Karena itu kalau tidak nanti yang terjadi adalah masyarakat ini muncul yang disebut public untrust, Mas. Public untrust adalah ketidakpercayaan publik kepada pemerintah. Jadi menurut saya ini karena seharusnya itu imbalance-nya. Tapi karena ini sudah menyangkut sudah publik, artinya dikonsumsi oleh publik dan sudah diketahui oleh publik, maka langkah yang paling tepat untuk Bapak Presiden sekarang kita mendorong Bapak Presiden segera melakukan langkah-langkah secara tegas cepat untuk membenahi kementerian dan lembaga yang tidak bekerja optimal dalam rangka penanganan COVID. Itu aja, Mas. Prediksi tentang terjadinya perombakan kabinet oleh Presiden Joko Widodo juga ditanggapi peneliti senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro. Ia menyatakan jika melihat pola kerja Presiden pada periode pertama, reshuffle bukan hal yang sulit dilakukan oleh Jokowi. Lihat pola yang sudah diterapkan 5 tahun terakhir gitu. Kita juga mencatat di periode pertama itu tidak menunggu 1 tahun juga ada reshuffle. Bahkan reshuffle 3 kali dalam tempo kurang dari 2 tahun gitu ya. Itu menunjukkan bahwa sebetulnya memberikan peringatan awal bahwa akan ada action yang diambil atau kebijakan yang diambil oleh Presiden. Jadi ini woro-woro awal aja kan gitu dari Presiden untuk mengatakan bahwa sebagai Presiden tidak puas terhadap para pembantunya. Tentu tidak seluruhnya kan gitu. Dan biasanya akan diikuti oleh reshuffle. Nah, ini sebetulnya. Jadi Amarah Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet bersama para menteri 18 Juni lalu berbuntut panjang. Kemarahan itu tidak sekedar mempertanyakan kinerja para pembantunya dalam menghadapi krisis di masa pandemi saat ini, tapi juga ancaman reshuffle yang tentu saja membuat para menteri panas dingin. Apa sebenarnya pesan dan kesan yang tersembunyi di balik luapan kekecewaan tersebut? Benarkah kemarahan Presiden terkait tingkat kepuasan publik yang semakin menurun? Kita diskusikan topik ini bersama 2 narasumber dari luar studio. Yang pertama ada Gun-Gun Herianto, pakar komunikasi politik. Selamat malam Mas Gun-Gun. Selamat malam, dengan Mas Ferdi ya? Ya, dengan Ferdi Mas. Terima kasih sudah bergabung dengan kita Mas Gun-Gun. Sama-sama. Ya, dan yang kedua Mas ada Ali, Ali Rifan, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam Mas Ferdi. Selamat malam Mas Ferdi. Ya, terima kasih juga sudah bergabung dengan kita. Ada Mas Gun-Gun juga dengan kita malam ini, ya Mas Ali ya. Baik. Oke, kita langsung saja untuk membahas soal bagaimana dampak dari kemarahan atau luapan kekecewaan Presiden dalam rapat kabinet 18 Juni lalu. Kita nggak bicara soal marah-marahnya lagi nih, Mas Gun-Gun sama Mas Ali, tapi implikasinya sekarang. Iya. Ini membacanya bagaimana? Saya ke Mas Gun-Gun ya. Ini membacanya bagaimana Mas Gun-Gun? Apakah ini memang kemarahan ini, luapan kekecewaan ini lebih kepada situasi yang sekarang kita ketahui bahwa semua sektor ini terpukul, atau memang bagaimana para pembantu Presiden ini tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi arahan Presiden khususnya di masa pandemi yang tengah berlangsung saat ini Mas Gun-Gun? Apa analisanya? Begini, pernyataan itu kan merupakan bentuk komunikasi politik, Oke. ya, dan ada intensi untuk memengaruhi lingkungan politik.
maknanya menurut saya ke dalam dan keluar. Makna ke dalam itu tentu Pak Jokowi sepertinya ingin memastikan efektifnya rentang kontrol atau rentang kendali terutama pada jajaran menteri yang ada di Kabinet Indonesia Maju. Kemudian makna keluar artinya ke publik karena apa? Karena ada intensi kan kalau kemudian pernyataan itu disampaikan tanggal 18 dan kemudian baru didiseminasikan tanggal 28 Juni. Artinya ada proses seleksi informasi untuk kemudian bisa diakses dan menjadi pemantik diskursus publik. Nah, kemudian yang menarik adalah konteksnya sekarang. Saya melihat bahwa Jokowi memang bagaimanapun tentu berkeinginan juga untuk memengaruhi diskursus publik terkait dengan situasi krisis yang dialami saat ini. Terutama ingin menunjukkan bahwa pemerintahannya berupaya untuk berkomitmen melakukan pembenahan-pembenahan, terutama menggenjot perbaikan kinerja secara signifikan di para menteri yang dipimpinnya. Itu yang saya lihat sebagai bentuk persuasi ke khalayak luas. Dan ini tentu, Mas Ferdi, saya lihat punya juga tendensi untuk kemudian munculnya tentu reaksi pertama tentu dari para menteri supaya kemudian ada perbaikan kinerja karena krisis ini menghantam tentu reputasi kepemimpinan Jokowi dalam memerintah di periode kedua. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian tidak seperti biasanya hanya 2,97 kan di kuartal pertama. Kemudian juga krisis sosial karena mulai banyak yang di PHK, kemudian pengangguran dan melonjak, dan kemudian juga tentu bisa melahirkan juga krisis lain di luar kesehatan seperti mungkin punya dimensi kebudayaan juga. Nah artinya kalau kita melihat ini sebagai sebuah krisis, maka betul kalau content of message-nya bahwa krisis tidak bisa didekati dengan cara biasa, melainkan extraordinary. Nah, yang menarik adalah membaca implikasi dari pernyataan tersebut. Gitu ya. Jadi letupannya ini letupan politik atau letupan kinerja atau memang dua-duanya paralel? Karena kan di sana juga di amarah kekecewaan presiden juga soal serapan anggaran ini kan relate-nya ke publik begitu, Mas Gun-Gun? Itu berkelindan antara kinerja menyangkut performa, kemudian politik karena apa dimensi opini publiknya kemudian berjalan di situ. Sehingga mau nggak mau orang akan membincang ketika misalnya ada pernyataan yang dieksplisitkan oleh Jokowi membuka opsi misalnya reshuffle atau pembubaran lembaga atau institusi. Ini kan menjadi wilayah yang sangat politis. Nah, stimulus dari Pak Jokowi berbentuk pernyataan ini tentu punya konsekuensi politis. Contohnya misalnya bagaimana para menteri menerjemahkan prakondisi yang diciptakan oleh Jokowi. Karena dalam bacaan saya ketika misalnya tadi saya sepakat dengan Bu Siti Zuhro, membaca pola itu menjadi penting. Pak Jokowi dulu kan juga reshuffle itu 10 bulan pertama dari pemerintahannya di 12 Agustus 2015, kemudian 27 Juli 2016, kemudian di Januari 2018 dan Agustus 2018. Artinya di periode pertama ada 4 kali reshuffle. Artinya dan kemudian ya silakan singkat Mas Gun-Gun. Dan kalau misalnya itu kemudian dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu menurut saya harus mempertimbangkan dua hal. Pertama, reshuffle ini untuk apa? Bukan untuk siapa. Ya, untuk apanya tentu jawabannya adalah bonum komun, kepentingan publik gitu ya. Karena apa? Krisis ini nggak bisa tidak bisa dipersepsikan dalam konteks persepsi elit aja. Karena harus juga diraba kebutuhan publik, yaitu terselesaikannya urusan-urusan yang kemudian menjadi daily activities-nya. Contoh misalnya bagaimana mengatasi pengangguran, stimulus ekonomi yang kemudian sampai ke UMKM, kemudian juga bagaimana kesehatan itu bisa kemudian ditanggulangi supaya kemudian pandemi ini kemudian menurun gitu ya, tingkat reproduksi efektifnya dan lain-lain. Artinya apa yang akan terjadi selanjutnya dan langkah apa yang akan diambil selanjutnya ini juga akan menjadi bahasan yang cukup komprehensif selanjutnya, Mas Gun-Gun ya.
Oke. Pasti, Oke. ya pasti. Oke, saya ke Mas Ali. Mas Ali, sebelum ke Mas Ali, saya minta analisanya. Saya ingin memberikan gambaran sedikit dulu. Ini kita punya grafis soal bagaimana kepuasan kinerja terhadap para pembantu presiden atau susunan kabinet di Kabinet Indonesia Maju ini. Mungkin bisa dikeluarkan? Ya. Kita lihat ini nah ini dia, ada kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin, ini dari Lembaga Arus Survei Indonesia, bagaimana penilaian Bapak, Ibu, Saudara terhadap kinerja pemerintah Jokowi Ma'ruf Amin. Ada di sini nilai kepuasannya ada sangat puas, cukup puas, kurang puas, sangat tidak puas, dan tidak tahu ya. Nah ini persentase untuk cukup puas ini masih berada di persentase angka 54,1% dan sangat puas 13,3%, dan kurang puas ini 23,0%. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, bagaimana menerjemahkan ini? Kalau dulu ya, kalau misalnya persentasenya ini semakin menurun dan ada heboh-heboh soal kekecewaan atau amarah presiden ini, biasanya langsung di reshuffle gitu kata pejabat dulu. Kalau sekarang membacanya bagaimana, Mas Ali? Baik, Mas Budi. Terima kasih. Selamat malam, Mas Guntur. Jadi pertama, saya ingin mereview sedikit, Mas, soal temuan survei kami, Lembaga Arus Survei Indonesia, bahwa kita mengukur 4 hal. Pertama adalah approval rate pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Yang kedua, approval rate 6 bidang utama, 6 sektor krusial menurut kami, yaitu sektor ekonomi, kemudian sektor politik, kedengeran putus-putus, sektor kesehatan, sektor pendidikan, dan ada sektor keamanan. Kemudian kita juga mengukur approval rate kinerja Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dan yang terakhir, kita menanyakan kepada publik atau pendapat publik soal isu reshuffle. Bagaimana pendapat publik ketika sekarang ini dilakukan reshuffle, sudah atau tidak. Nah, saya coba meng-highlight 2 hal, yaitu soal approval rate kinerja para menteri. Karena ini yang ramai dalam beberapa pekan terakhir ya. Pertama, saya melihat pemerintah dengan kabinet ini seperti paket yang berbeda. Kalau bicara pemerintah, secara umum, yaitu Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, itu approval rate tinggi. Kemudian ketika kita bicara soal kabinet, approval rate menjadi rendah. Jadi tidak ada satupun menteri yang approval rate-nya, tingkat kepuasannya itu di atas 50%. Nah ini menurut saya temuan yang perlu kita analisis. Pertanyaannya, apakah para menteri itu tidak mampu menjalankan visi Presiden Jokowi, atau memang performa menteri tidak maksimal? Pertama. Yang kedua, saya juga ingin meng-highlight soal pendapat publik soal reshuffle kabinet. Oke. Mas Ali, kita tahan dulu pendapat itu seperti apa hasil analisa Anda. Kita akan break sebentar. CNN Indonesia Newscast kembali usai jeda. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan Mas Gun-Gun dan juga Mas Ali. Kita coba lihat lagi grafik selanjutnya. Ini ada soal kinerja menteri, yang tadi soal kinerja pemerintah secara keseluruhan, dan ini soal bagaimana ini kinerja pemerintah Jokowi dengan angka cukup puas 54,1%. Dan selanjutnya, nah ini dia kinerja para menteri. Ini ada beberapa nama yang dimunculkan dalam survei, dan ini angkanya cukup variatif ya kalau kita lihat. Tapi kalau kita relate dengan kondisi pandemi seperti sekarang yang menjadi catatan dalam arahan kemarin, Mas Ali, kira-kira pos kementerian apa yang benar-benar paling disorot dan sekarang jadi panas dingin nih para pemimpinnya? Bagaimana Mas Ali analisanya? Pertama, Mas Ferdi, ini
karena situasi pandemi tentu kementerian di sektor yang berkaitan dengan kesehatan. Oke. Menteri Kesehatan tentu kita lihat kemarin disinggung Presiden Jokowi secara langsung. Tapi begini Mas, karena memang periode kedua orientasi pembangunan adalah sumber daya manusia. Jadi sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya manusia ini menjadi satu sorotan, menjadi sorotan penting ya. Kalau kita lihat di temuan kita memang menteri-menteri yang terkait dengan sumber daya manusia itu mendapat penilaian tidak menggembirakan. Kalau temuan kami kan kalau kita bicara ranking ya, ranking yang paling kuat approval rate-nya, kemudian ranking yang paling rendah approval rate-nya, kepuasannya. Kita coba 5 yang paling tinggi misalnya, yaitu Menteri Pertahanan. Tingkat kepuasan paling tinggi disusul Menteri Luar Negeri, kemudian Menko Polhukam, kemudian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Itu urutan ini untuk yang paling tinggi tingkat kepuasan. itu untuk yang paling tinggi tingkat kepuasan, artinya posisi tersebut tidak akan mungkin untuk digeser atau dirotasi atau di reshuffle gitu ya? Kalau bicara digeser tidak digeser ini hak prerogatif presiden. Mas Ferdi, tapi paling tidak ada 2 indikator menurut saya untuk melakukan reshuffle kabinet. Indikator pertama adalah indeks performa kinerja menteri. Nah, indeks performa kinerja menteri ini bisa dilakukan 2 hal, yaitu penilaian secara internal dan penilaian secara eksternal. Penilaian secara internal tentu seorang presiden pasti punya mekanisme sendiri ya untuk menilai kinerja para pembantunya. Kemudian kalau mekanisme eksternal tentu melalui jejak pendapat ataupun survei seperti yang kami lakukan. Ini pendapat publik. Inilah menteri-menteri yang menurut publik tidak menggembirakan ya kinerjanya gitu. Itu kalau bicara indikator. Tentu presiden harus punya matrik soal siapa menteri yang kinerja paling bagus, yang biasa-biasa saja dan yang paling buruk. Nah, matrik itulah yang menjadi pertimbangan siapa yang di-reshuffle dan siapa yang tidak di-reshuffle. Karena jangan sampai reshuffle ini bukan diorientasikan kepada perbaikan kinerja pemerintah, tapi pada faktor politik misalnya, atau faktor tekanan atau keseimbangan politik. Nah, saya melihat faktor perbaikan kinerja pemerintah harus diutamakan, karena bagi saya ada 3 hal, Mas. Biasanya ya, seorang presiden di sistem multipartai itu, di sistem presidensial multipartai, itu dalam mengangkat dan mencopot seorang menteri itu ada 3 faktor biasanya. Pertama adalah faktor kompetensi. Di sini ada teknokratik lah istilahnya. Jadi menteri dicopot itu karena kinerja tidak bagus. Inkompetensi berarti ya? Kompetensi pertama itu diangkat dan diturunkan menteri. Kemudian yang kedua ada faktor politik. Ini menteri titipan dari partai ataupun dari relawan. Biasanya yang menteri titipan ini agak sulit biasanya. Kemudian adalah faktor publik. Faktor publik tentu adalah masukan publik. Menurut publik, ya hasil survei kami, yaitu menteri-menteri yang kinerjanya kurang bagus dan ada menteri kinerjanya bagus. Tentu lagi-lagi ini persepsi publik. Persepsi publik harus dipadukan dengan indikator-indikator yang dimiliki oleh presiden dalam menilai kerja para menterinya. Oke. Berarti artinya memang ada parameter dan juga faktor-faktor siapa yang kemudian masih bertahan, atau yang memang akan sedikit terancam begitu ya. Ada indikator-indikator yang tadi Anda sebutkan. Saya ke Mas Gun-Gun. Mas Gun-Gun, kalau kita membaca setelah kemarahan ini disampaikan dengan ancaman pembubaran lembaga dan bahkan ke reshuffle menteri-menteri ini yang relate dengan kondisi pandemi saat sekarang, apakah ini kemudian akan menyelesaikan kompleksitas masalah yang sekarang dialami, bagaimana berhubungan dengan kinerja kementerian ini? Kalau dibilang bisa menyelesaikan masalah, belum tentu. Karena reshuffle itu kan sebuah domain politis ya sebenarnya. Yang kerap kali kemudian variabelnya itu banyak sekali.
yang jelas kalau saya membaca seharusnya kalau kita bicara ideal, Ya. tentu itu yang harus digunakan metodenya adalah CFR, Conclusion Finding Recommendation dari Presiden yang tadi oleh Ali disebut sebagai matriks. Matriks itu tentu Presiden kan dari awal pasti sudah ada di sakunya Presiden. Termasuk misalnya bagaimana tadi melakukan penemuan, konklusi, dan rekomendasi apakah menteri itu bisa diganti atau tidak. Berbeda dengan persepsi yang muncul di halayak. Kalau persepsi itu diukurnya melalui metode ilmiah, kan seperti misalnya yang dilakukan oleh Mas Ali dan kawan-kawan. Tetapi yang tahu persis kebutuhan, taruhlah dalam 5 tahun pemerintahan, itu adalah Presiden sendiri. Kenapa? Karena line up yang dibikin oleh Presiden tentu bekerja untuk membantu Presiden dalam optimalisasi Kabinet Indonesia Maju. Kalau kita membaca, Mas Ferdi, kalau kita lihat misalnya di reshuffle pertama, di periode pertama dulu, memang yang lebih banyak kena imbas dalam reshuffle itu adalah mereka yang powernya itu tidak memiliki backup atau tidak punya reference power kuat ya. Contoh misalnya sebut aja dulu misalnya Adrinov misalnya, kemudian Andi Wijayanto misalnya ya, itu yang kemudian diganti. Kalau kemudian ada beberapa menteri yang performanya buruk tetapi kemudian masih punya backup politik, itu dulu di 10 bulan pertama itu kemudian direposisi. Ya kan? Dan itu menurut saya variabel sekarang itu harus beda. Maksud saya begini, Mas. Kalau Pak Presiden itu menyatakan secara eksplisit bahwa menteri jangan menggunakan cara-cara biasa, extraordinary, itu menurut saya pernyataan harus dimulai dari Presiden. Contohnya misalnya dalam melakukan reshuffle. Reshuffle jangan dengan cara-cara biasa, tapi dengan cara-cara extraordinary, yaitu apa? Krisis menjadi variabel nomor 1. Bukan kemudian politik representasi yang itu nanti akan kembali menjadi elitis. Dan ingat dalam teori sirkulasi elit, sebut aja misalnya Piltredo Pareto, itu sirkulasi elit itu selalu bersifat interdependent dan reciprocal ya. Satu bagian itu akan menyebabkan berubahnya bagian-bagian lain dan itu timbal balik. Sehingga nanti Jokowi akan terjebak pada kegaduhan politis dalam konteks bongkar pasang nama, dibanding sebetulnya seperti pernyataan keinginan Pak Jokowi sendiri yang tidak happy gara-gara misalnya penanganan pandemik yang banyak bolongnya gitu. Artinya saya ingin menyimpulkan 2 hal. Pertama, reshuffle ini harus jelas dulu orientasinya, yaitu pada penanganan krisis multidimensi yang tidak hanya pada kasus kesehatan, tapi juga mungkin yang di depan mata adalah resesi ekonomi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga harus mempertimbangkan yang disebut dengan ekspektasi dari publik. Contohnya misalnya yang teraba dalam survei-survei, dan banyak sekali teman-teman yang sudah menyodorkan data hasil survei persepsi. Itu bisa menjadi semacam indikasi lah maunya publik seperti apa begitu. Artinya kemudian kalau kita merujuk kepada klaster-klaster menterinya ini kan ada yang jatah koalisi, ada yang relawan, ada yang kemudian profesional. Artinya secara politik yang jatah koalisi ini nggak akan berpotensi untuk di reshuffle begitu, atau bagaimana? Atau tetap melihat bagaimana memang mereka bekerja begitu, atau gimana? Kan sebenarnya kalau kita berdebat soal orang partai atau non partai, itu kan sudah debat yang menurut saya tidak lagi kontekstual. Sekarang kan sejumlah nama itu sudah ada di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Kalaupun misalnya mau mengganti orang karena performanya buruk dan diganti oleh orang yang berasal dari representasi yang sama, itu silahkan aja. Cuman jangan kemudian di musim kayak gini itu mengganti orang gitu ya, yang baru belajar mengadaptasi mesin birokrasi yang sangat kompleks. Karena apa? Karena situasinya memang tidak biasa. Kalau kemudian ganti menteri, tetapi baru nanti masuk beradaptasi lagi dengan jajaran birokrat di situ, akselerasi lagi begitu ya. Akselerasinya boro-boro kemudian cepat
cepat gitu. Menurut saya malah yang ada nanti malah semakin kedodoran dalam menghadapi pandemi ini, begitu maksud saya. Oke. Artinya memang tidak lagi memilah-milih aspek politis, tapi memang bagaimana garis besar extraordinary dari kinerja yang memang dituntut oleh Presiden dan bagaimana kemudian para menteri ini bisa mengimbangi kinerja Presiden dan menyampaikan atau mengimplementasikan pesan-pesan atau arahan Presiden, begitu ya Mas Gun Gun ya? Iya, karena satu lagi, narasi yang disampaikan Jokowi menurut saya kalau kemudian Jokowi sendiri tidak melakukan dengan pendekatan extraordinary, itu hanya akan dianggap dramaturgi gitu. Oke. Iya kan? Kalau kemudian kemarahan itu kemudian dipersepsikan sebagai dramaturgi, kan itu akan merugikan sentimen positif yang muncul di halayak juga. Oke, gitu. dan Itu bagi saya yang paling penting itu basisnya adalah sekarang orientasi ke depan penyelesaian masalah. Kita tidak bisa menafikan bahwa Kabinet Indonesia Maju ini itu dibangun dari kongsi partai yang banyak. Tentu Pak Jokowi akan pertimbangan itu, hanya masalahnya adalah maksud saya sekarang kalau mengganti, maka kemudian diganti dengan orang-orang yang benar-benar ready untuk kemudian bekerja dan berakselerasi. Jangan kemudian justru menjadi masalah baru dari pergantian nama itu. nggak beres-beres kerjaannya, Mas. Baik, Mas Gun Gun, Nah, ya. saya ke Mas Ali. Silakan. Saya nanti akan meminta Mas Ali menyebutkan begitu. Mungkin sudah ada bocorannya kira-kira 3 nama aja atau tiga pos kementerian aja yang mungkin agak panas dingin saat ini. Tapi dijawabnya nanti Mas Ali usai jeda. CNN Indonesia Newscast kembali sesaat lagi. Kita kembali ke diskusi kita malam ini. Saya ke Mas Ali. Mas Ali, tadi saya sempat menanyakan sebelum break kalau kemudian saya menantang Anda, sebenarnya ini tantangan dari publik gitu. Bisa nggak sih disebutkan atau memang berdasarkan analisa Anda atau survei yang Anda lakukan, siapa kemudian nama-nama yang berpotensi untuk kemudian diganti begitu atau di reshuffle? Anda punya analisa apa? Karena ada juga yang mengatakan bahwa pengganti ini juga sudah disiapkan, termasuk katanya Pak Ahok juga nanti akan diprioritaskan begitu. Benar nggak sih? Atau gimana sebenarnya? Ya, baik Mas Herdi. Jadi kalau soal mengganti ini memang sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Ya, betul. Nah, itu harus kita highlight ya, kita garis bawahi. Jadi siapapun tidak berhak, ya kan? Domain Presiden, bahkan Wakil Presiden saja dalam sistem presidensial itu juga tidak punya hak. Yang berhak hanyalah Presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ya di lembaga survei hanya menyumbangkan atau memberi input dari sisi eksternal, Mas. Jadi tentu evaluasi performa kinerja menteri itu tidak cukup persepsi publik, karena persepsi publik itu kan yang ditangkap dari media. Tapi seperti dikatakan Mas Gudun tadi, bahwa Presiden pasti punya mekanisme sendiri di dalam mengevaluasi para pembantunya berdasarkan orientasi penyusun masalah. Jadi sebenarnya yang mau diperbaiki ini sektor apa di masa-masa mendatang, dalam 1 tahun ini evaluasinya apa aja, dan yang menjadi stressing pemerintah di tahun kedua itu apa? Itu yang menurut saya menjadi pertimbangan penting di dalam reshuffle kabinet. Nah, tentu reshuffle juga harus diorientasikan kepada visi Presiden. Siapa nama-nama menteri ya yang tidak mampu menjalankan visi Presiden, itu juga bisa menjadi pertimbangan reshuffle kabinet. Saya akan tanya ke Mas Ali, siapa nama-namanya Mas yang kemudian juga disurvei dan kemudian nama-nama yang berpotensi untuk menggantikan. Bisa kita tampilkan, mungkin ada surveinya yang bisa. Kalau ini saya bicara temuan saja, Mas. Jadi setuju nggak setuju aja ya, begitu ya? Ya, yang paling rendah, 5 paling rendah dari bawah ya, Mas ya, adalah Menteri Perikanan dan Kelautan. Yang kedua adalah Menteri Agama. Yang ketiga adalah Menko Maritim dan Investasi. Yang keempat, Menteri Hukum dan HAM. Dan yang terakhir adalah Menteri Kesehatan. Ini juga disorot oleh Presiden sendiri ya, karena soal penyerapan anggaran yang sangat rendah itu. Ya, berarti ini 5 nama yang disetujui begitu ya oleh hasil survei untuk diganti begitu ya?
kalimatnya bukan setuju, Mas. Oh, begitu. Ini penilaian publik yang paling rendah. Oh, paling rendah ya itu. angkanya ya. Iya, paling Artinya rendah. Angkanya kemudian paling rendah. ya, Tentu kita serahkan ke Presiden, ini hanya bagian dari input publik, ya, masukan publik. Oke. Tentu saya tadi bilang, ada penilaian internal, ada penilaian eksternal. Ini hanyalah penilaian eksternal. Tentu penilaian internal itu diorientasikan kepada target-target di tahun mendatang. Oke. Oke, artinya ini cukup apa namanya ya, cukup mengejutkan juga, ada beberapa nama yang kemudian ada di luar ekspektasi publik begitu, walaupun kemudian ada beberapa yang setuju. Mas Gun-Gun, singkat saja Mas, bagaimana kemudian selanjutnya apa yang perlu dilakukan oleh Presiden tentunya, dan juga bagaimana bisa membuat arahan-arahan Presiden ini bisa dilakukan dengan cara-cara yang extraordinary, walaupun kemudian harus mengganti beberapa para pembantunya dalam reshuffle yang kita tidak tahu kapan terjadi begitu, Mas? Sinyal kan sudah diberikan, ya. Artinya ini sudah melakukan testing the water, dan pada saat prakondisi seperti sekarang setelah pernyataan itu disampaikan ke publik, Jokowi tentu akan melihat reaksi dari dua arah, reaksi publik dan tentu reaksi para menteri. Oke. Bagi saya yang paling penting adalah kalau kemudian reaksi menteri yang terutama yang disebut atau mungkin yang tidak disebut tapi juga kemudian masuk dalam kategori kurang berkinerja baik, itu bagaimanapun harus berakselerasi sesuai dengan kebutuhan strategis pemerintah, yaitu melakukan perbaikan di musim pandemi. Itu yang pertama. Kalau kemudian memang dianggap juga tidak bisa melakukan sesuai dengan target yang diharapkan oleh Jokowi, menurut saya daripada terjadi pembusukan kan lebih baik diamputasi. Iya kan? Kan begitu. Kalau kemudian konsep amputasi itu bisa menyelesaikan masalah, dibanding kemudian tetap mempertahankan tetapi bisa menyusahkan citra dan reputasi pemerintah, bukan hanya citra dan reputasi Pak Jokowi begitu. Terlebih kan ini periode pertaruhan, karena bagaimanapun periode terakhirnya Pak Jokowi. Dan yang paling penting juga bagi Pak Jokowi menurut saya adalah satunya ucap dan perbuatan. Maksud saya ketika misalnya memang ada keinginan untuk memperbaiki keadaan, maka opsinya adalah tadi pada ada penemuan konklusi dan rekomendasi yang terukur, bukan kemudian hanya semata-mata karena tekanan partai politik untuk memasukkan orang, bukan karena reference power gitu. Oke. Artinya kemudian memang bagaimana menuntut kinerja para pembantu Presiden ini bisa lebih extraordinary, bekerja lebih keras begitu tanpa harus ada aspek politis yang lebih dominan begitu, karena memang situasinya tidak normal begitu ya dengan situasi sekarang. Jadi memang arahannya lebih kepada bagaimana itu membuat pasti nyata adanya. Ya, cuman tidak kemudian menafikan variabel nomor satunya, yaitu variabel krisis. Oke. Maksud saya. Oke. Ya, semoga ini lampu kuningnya nggak nyala ya, atau malah nanti jadi merah atau bahkan hijau begitu. Kita tunggu bagaimana testing the water-nya. Tadi udah Mas Gun-Gun sebutkan, apakah ini akan direalisasikan atau tidak. Itu kembali lagi seperti yang Mas Ali sampaikan, bahwa ini adalah prerogatifnya Presiden untuk menentukan apa langkah selanjutnya terkait dengan reshuffle atau tidak, atau bagaimana nantinya untuk memperbaiki kinerja terkait situasi yang tidak normal seperti sekarang. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun, Mas Ali sudah bergabung dengan kita malam ini.